Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih ila yaumiddin wa ba'd. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang ahamiyatus salati wa syar'an. Ahamiyatus salati syar'an. Itu urgensi keutamaan salat secara syariah. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, inna lis-salati ahamiyatan 'azimatan wa makanatan 'aliyatan fil Islam. Fahiya ahadun arkanul Islamil 'azimah bal hiya ahammuha ba'da asy-syahadatain, syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yadullu ala ahammiyatiha. Sesungguhnya salat memiliki urgensi, kepentingan, keutamaannya yang besar, serta kedudukannya yang tinggi di dalam agama Islam. Dan salat kita ketahui satu di antara rukun Islam yang agung. Bahkan hal ini sangat urgent, yang sangat penting diperhatikan setelah dua kalimat syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan memiliki beberapa keutamaannya diuraikan nomor satu, ya, bahwa kita ketahui salat merupakan satu di antara rukun Islam dan dia pada posisi yang kedua setelah syahadat. Artinya setelah kita mengikrarkan diri untuk dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan kita, maka setelah itu kita aplikasikan, kita praktekkan pada rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Kemudian keutamaan salat, yaitu salat adalah tiangnya agama sebagaimana dalilnya yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa umuduhu shalah wa dirwatu sanamihil jihad. Pokok urusan agama adalah al-Islam, tiangnya adalah agama, dan puncak dari semua urusan adalah al-jihad. Kemudian yang ketiga adalah bahwa syariat salat atau ibadah salat ini merupakan amalan yang khusus dari seluruh rukun Islam yang ada selain syahadat. Karena apabila salat ini ditinggalkan, maka dapat memicu diri seseorang untuk terjatuh kepada kekufuran, naudzubillah, dan bahkan bisa mengeluarkan dia dari agama. Maka kita harus berhati-hati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang tidak mau salat bersama Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ya, mereka adalah orang-orang yang kafir, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Firaun ini adalah, kita tahu, orang yang zalim di masa Nabi Musa. Begitu juga dengan Haman. Haman ini juga pada masa Nabi Musa alaihissalam, satu di antara orang yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini adalah musuh Rasulullah SAW dalam menghadang dakwah beliau selama dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dari salat ini bahkan di langit ketujuh. Ya, yang sebagaimana yang tadi sudah kita bahas, ya, kemarin yang sebelumnya kita sudah bahas. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan annallaha faradaha alaihi fi afdali lailatin fi haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Allah wajibkan salat ini ditetapkan pada malam yang sebaik-baiknya malam untuk haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau memberikan kewajiban kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari salat ini tanpa ada perantara siapapun. Ya, kalau Al-Qur'an itu perantaranya dengan malaikat Jibril. Tapi kalau salat ini secara langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan ketetapan hukumnya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian keutamaan yang ketujuh, bahwa salat ini harus dilaksanakan terhadap hamba, ya, yaitu tadinya 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Ya. Artinya ketika diringankan 5 rakaat diamalkan, 10
setiap kelipatan 10 dari melakukannya menjadi 50 derajat kebaikan. Kemudian yang kedelapan, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dari bersuci adanya dengan beriringan dengan perintah sholat, agar menjadikan orang yang sholat menjadi suci, terhindar dari najis, dan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya tersebut. Kemudian yang kesembilan, bahwa tentang sholat ini banyak dalil-dalil menguatkan bahwa keutamaannya sangat dahsyat, karena untuk sebagai apa? Sebagai dorongan motivasi untuk kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menentukan dari ancaman-ancaman yang meninggalkan sholat atau yang melalaikan sholat, dan dalilnya menguatkan dari hal tersebut. Kemudian bahwa salat ini juga disebutkan in annahu ijtama'a fi muqaddimati hadhihi salawati at-tathhirul badani wa tathhirul qalbi, bahwa salat ini mengumpulkan dari dua keutamaannya, itu membersihkan hati dan membersihkan secara fisik. Artinya lahir dan batin itu beriringan, saling membersihkan dengan satu sama lain amalnya. Ya, artinya dengan berwudu, dia bersalat dengan salat, mengerjakan dengan baik, maka semuanya antara lahir dan batinnya akan menjadi bersih. Allahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah taala. Kita nanti lanjutkan pada sesi selanjutnya di bab yang lebih menarik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.